Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen uning boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kang pertami kula utamaken Pak RW sing dinten puniki luar biasa niki penet ya. Sehat Pak RW. Alhamdulillah sehat. Nggih, sing kali rencana-rencana CCN dinten puniki ayo ngobrol-ngobrol sama Pak RW 06 tentang warga menyapa, menjaga keseimbangan sosial, peran RW dalam kehidupan sehari-hari neng masyarakat. Pripun proses-proses dados RW niku pripun berat napa ringan, ringan napa berat. Mungkin rencang-rencang Cilegon Corners mungkin bangkit ngobrol-ngobrol sarang-sarang. Pripun Pak RW? Sehat ini ya? Alhamdulillah sehat. Nambah alus awas. Nggih, nggih. Aktivitas pripun Pak RW? Aktivitas alhamdulillah lancar. Lancar ya. Sedinten-dinten niku aktivitas pasti warawi mereka-meriki ya. Alami sios kula ketua RW, ya sibuk ngurusi masyarakat, lah kula kayak ya semite pengusaha. Pengusaha niki. Pak RW Juhadi namini. Dicatat nggih rencang-rencang CCN. Simpas ini RW Juhadi niki dipilih karena masyarakat yang memilih dengan peran yang sudah ada pemberdayaan untuk masyarakat yang pastinya. Dan Pak RW, proses menjadi RW untuk yang kedua kalinya pasti kan ramai tuh beberapa calon segala macam tuh ya. Dan Pak RW menjabat untuk yang keduanya gitu. Pripun iku proses sih. Jadi mungkin pertama sepengenalan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Ahmad Juhadi, biasa dipanggil Juhadi. Alhamdulillah kula diisungi amanah sharing masyarakat RW 06. Sing kedua kali periode. Periode kekali niki kula ini mah boten ayo nyalon. Oke, boten ayo nyalon ya. Cuma dukung kata masyarakat sing udah malih si pilih nyalon malih. Lah insyaallah sih ari malah dipercaya sharing masyarakat gitu kan. Waktu niku kula kan sebagai ketua RW akhirnya tembuk warga, RT, tokoh masyarakat, tokoh muda dan perwakilan dari kelurahan rapat di rumah waktu itu bagaimana mekanisme cara pemilihan. Karena kan kalau periode yang di awal itu perwakilan dari staf RT 25 pemilih. 25 pemilih. Plus suara istimewa waktu itu 1. Nah, di periode kedua saya ini akhirnya hasil rapat musyawarah mufakat seluruh masyarakat RW 06 yang memiliki KTP dan berdomisili di RW 06 itu berhak punya hak suara dan calon pun tidak dibatas waktu itu mau satu RT 2 mau satu RT 3. Nah akhirnya waktu itu
terjadilah 3 peserta, termasuk saya waktu itu, dan pemilihnya semua masyarakat RW 06. Ya, waktu itu alhamdulillah saya masih bisa dipercaya dan masih dipercaya oleh masyarakat dan akhirnya menang di kontestasi pemilihan RW 06. Ini ku tahun 2022 ya? 2022. 2022. Malah anget setahun iki ya sing Iya. periode kekali. Nah, Pak RW, ning RW 06 niku wonten pinten etnis sih nan masyarakat pasti heterogen ya, ini kathah profesi. Wonten sing dados pengusaha, kados Pak RW katen wonten sing dados ning posisi pekerja, kemudian wonten sing PNS segala macam katanya. Jadi di bawah RW 06 ini ada 3 RT. RT 01 itu lingkungan Tegalwangi Lawas. Tegalwangi Lawas. Nah, ketua RT-nya Pak Jalaluddin. RT 02 yaitu lingkungan Solor. Ketua RT-nya Pak Kusmaryanto. Nah, yang spesial itu di RT 03. 03. Nah, RT paling cantik di wilayah RW 06. Karena ibu-ibu ya, yang paling cantik ya. Di lingkungan RT 3 itu lingkungan Asem Gebog. Asem Gebog itu kebetulan RT-nya perempuan. Perempuan. Satu-satunya perempuan. Perempuan tadinya sekarang udah banyak. Udah banyak ya. Yaitu Bu Solha. Bu Solha. Orang manggilnya Bu Ketua Pokmas. Karena kebetulan Ibu Solha ini selain ketua RT di 03 06, beliau juga menjadi ketua Pokmas. Wih, luar biasa. Berarti potensi yang ada di 06 ini kathah potensi yang ada di masyarakat Pak RW ya. Lan sing pasti nih rencang-rencang Cilegon Corners dinten puniki kula sareng Pak RW niki wonten ning tempat sing luar biasa niki salah siose ning UMKM nggih. Rabek kula Asem Gebog katanya ya. Sing pasti niki wonten produk-produk UMKM sing wonten niki sing pasti ini rabege menggigit lidah sing luar biasa katanya ya. Jadi kalau potensi di wilayah 06 ini banyak sih Kang. Baik potensi UMKM, olahraga, seni, budaya, kita tuh. Anggap di sini kan kita duduk ini kebetulan ya tadi akan sebut yaitu Rabekule. Rabekule ini emang ini UMKM masyarakat kita lingkungan Sembebok. Ya ini Rabek kemasan gula. Ya alhamdulillah ini CSA juga dari PLN yang bekerja sama lingkungan kita. Ini potensi UMKM banyak juga ya kayak ini kan produk-produk masyarakat kita lah yang ada di sini ini. Ini dari sisi UMKM. Terus kalau dari sisi pencaksilat kita kemarin juga kan habis ada festival yang diadain oleh Ancap Kecamatan Grogol. Emang kita pencaksilat itu tumbuh di kita ini kan. Namanya juga Tunas Garuda. Tunas Garuda. Ya. Makanya Tunas. Kenapa Tunas? Karena ya, tadi itu baru tumbuh. Tapi alhamdulillah kemarin di festival itu walaupun kita masih tunas, tapi alhamdulillah dari 15 peserta yang mengikuti festival kita mendapat juara ketiga. Oke, alhamdulillah. Rencana-rencana Cilegon Corners niki selamat Tunas Garuda Padepokan sing wonten ing RW 06 dados juara nggih. Juara. Niku sing pertami milad lomba ya. Pertama milad lomba. Langsung untuk juara. Nah, terus yang liane di sisi pencaksilat dulu juga kita dan sampai sekarang kita masih ada Cahaya Muda. Itu Cahaya Muda. Organisasi bola yang ada di wilayah RW 06. Dulu kita pernah menjadi juara 1 di tingkat Kecamatan Grogol. Wes. Itu ya? Enggak, di Kecamatan Grogol. Kita menjadi juara 1 waktu itu. Dan akhirnya kita mewakili Kecamatan Grogol untuk pentas di tingkat kota. Gitu. Ya, itu untuk masalah olahraga. Belum ada lagi kita ada hado segala macam banyak lah di wilayah kita ini. Jadi potensi-potensi itu ya mungkin akan kita lebih tingkatkan ke depannya kan. Kalau untuk masalah pekerja di kita ini relatif lah. Ada kelas karyawan, ada petani, ada nelayan. Kita dulu ini hidupnya di kampung kan gitu tuh. Cuman ya seiringnya waktu banyak industri ya, jadi yang dari petani, dari nelayan akhirnya berubah profesi menjadi karyawan. Pak RW,
peran Pak RW ketika banyaknya masyarakat yang heterogen dari beberapa profesi, kan yang namanya kepala orang kan berbeda-beda Pak RW ya. Betul. Kemudian pasti wonten saos sing ngeluh ning RT terus RT ning RW katanya. Dah ada beberapa masalah-masalah mungkin dinamika kelompok yang ada di masyarakat, tapi bagaimana peran RW ketika berkomunikasi dengan warga yang potensi potensi-potensi yang tadi ada di masyarakat membuat equal ataupun membuat supaya rata sama walaupun uh, secara profesi berbeda-beda. Jadi gini Kang, ya anggaplah profesi di masyarakat kita ini kan berbeda-beda, itu pertama. Yang kedua, di masyarakat kita juga ini kan bukan hanya pribumi, di sini juga banyak pendatang juga, ya dari mana-mana lah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, tapi begitu mereka sudah berdomisili di wilayah kita, ya itu kita anggap semua itu bagian daripada masyarakat kita. Ya ketika ada gejolak dikit, baik itu gejolak sosial, budaya atau apa, atau ras atau suku. Dan selama saya menjadi ketua RW di sini, alhamdulillah itu belum pernah terjadi kan. Karena kita selalu berkomunikasi sama ketua RT, sama linmas, sama tokoh muda yang ada di wilayah kita. Yuk kita rangkul semua yang ada di sini, jangan sampai ada perpecahan di antara kita semua. Karena kita ini hidup bermasyarakat ya harus rukun, dan sampai terjadi konflik, apalagi ini menjelang ya politik kan gitu. Ya kita sih berharap, ya saya pribadi berharap sebagai ketua RW dan selalu menekankan ke para RT, linmas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, yuk kita rangkul semua. Apapun itu profesinya, apapun itu, selagi kegiatan-kegiatan di masyarakat ini positif, ayo kita rangkul. Dan sampai ya ngelihat itu orang mana, profesinya apa. Karena di masyarakat itu sama sih kan. Ya kita juga kan beranut pada agama Islam, bahwa di mata Allah itu semua sama, nggak ada yang membedakan. Yang membedakan itu kan tingkah laku kita dan amal kita nanti kelak di akhirat. Oh, luar biasa. Walaupun buatan GPC, WR bikin goleknya lagi. Nggih, rencang-rencang Cilegon Kones sing pastine RW niki dari peran ujung tombak pripun keseimbangan sosial, keseimbangan budaya dan keseimbangan apa saos niki sebagai penggerak ya. Menggerak pripun masyarakat adem ayem lan wenten secara gotong royong dan harmonis di antara beberapa strata sosial. Nah, PT niki wenten neng RT ini kan wenten sing posisi ini keluhan-keluhan masyarakat ya katakanlah wenten buatan tingkat RT RW kemudian diskusi-diskusi setiap bulan apa ngopi bareng ketika wenten masalah ning masyarakat kita wenten rapat rutin buatan sih kan. Ya sebenarnya kan kita dulu juga ya kalau rapat rutin secara formal nggak ada lah kan. Cuman gini, kadang saya juga kan ngundang ke para RT, yuk rembukan kumpul sambil ngopi santai kan. Kalau rapat formal kan terlalu inilah kan. Makanya paling saya ke RT, ke tokoh pemuda, ke linmas, yuk ngopi bareng lah santai. Kadang kita rembuk per 3 bulan kan. Apa sih yang ada masalah di lingkungan masing-masing? Karena kan saya membuat 3 RT ini tentu dinamikanya berbeda-beda kan di setiap RT gitu kan. Kalau yang ini dinamikanya begini, yang di RT sini dinamikanya begini, yang di RT ini begini. Nah, dari kita sering ngopi bareng santai itu kan akhirnya wah harusnya begini nih. Ya ada aja solusi kan. Jadi per 3 bulan sekali kita sering ngumpul lah. RT, linmas, tokoh pemuda, ya anak-anak mudanya kita sering ngumpul. Niku ngebagi waktu sih pripun niku Pak RW. Dari sebagai pengusaha kemudian sebagai RW pasti kan ketika keluarga membutuhkan sosok seorang suami, sosok seorang bapak gitu. Kemudian wonten ning masyarakat tuh dinamika niku pripun ngebagi niku. Jadi gini sih Kang, kalau saya emang dari dulu saya aktif di organisasi lah, baik di Karang Taruna, baik di lembaga swadaya masyarakat. Jadi hal sosial itu bagi saya udah biasa kan. Saya juga dulu pernah aktif di partai kan gitu, jadi pengurus partai. Jadi ketika saya dulu awal mencalonkan diri menjadi ketua RW itu di hati saya dan ya jiwa raga saya akan mengabdikan diri untuk masyarakat saya.
Jadi ketika ada kepentingan masyarakat, insya Allah saya akan dahulukan di atas kepentingan keluarga saya. Dan di atas kerjaan saya, apalagi saya ya orang usaha, kan bisa ngebagi waktu, bukan karyawan kan. Kalau saya karyawan mungkin ketika lagi masuk si pagi atau si sore ada masalah di masyarakat kan agak susah izin atau apa. Nah, itulah yang mungkin membedakan diri saya karena saya orang usaha, jadi saya mengatur waktu sendiri lah. Berarti kalau pengusaha itu ada kebebasan waktunya untuk mengatur itu. Dan ini ada isu Pak RW, isu nasional ataupun isu kota aja. Katakanlah ya hampir sama seperti di dinamika masyarakat, seperti contohnya pengangguran di tingkat kota Cilegon itu ataupun Indonesia itu besar kan. Gimana Pak RW nanggap ini di masyarakat ketika kan RW RT kan posisinya kan berhadapan langsung dengan generasi yang mencari pekerja gitu. Betul. Itu tanggapan Pak RW gimana? Jadi begini kan emang angka kelulusan dengan angka penerimaan tenaga kerja itu pasti berbanding terbalik. Ketika angka kelulusan 1000 yang ada di wilayah kita nih, anggaplah di Kelurahan Hawarum yang angka kelulusan dari karena SMA di sini berapa, anggaplah 1000 mungkin terlalu banyak, anggaplah 300 yang lulus, sedangkan industri di sini hanya membutuhkan 10 atau 20 karyawan, kan nggak mungkin semua bisa terserap kan gitu. Terus dari angka kelulusan yang kuliah juga kan nggak semua kuliah, sekian persen kuliah. Cuman maksud saya gini sih Kang, saya selalu menekankan terhadap teman-teman ya didik kita yang baru lulus sekolah, terus sih jangan cari kerja, toh kita berwira swasta juga bisa. Makanya kenapa dulu saya sama pemuda pernah ngadain apa tuh pelatihan kan di yang waktu itu bertempat di kelurahan kan, bagaimana kita berbicara di depan umum. Terus kita pernah juga mengadakan fotografer teman-teman. Kan kita cari nafkah itu kan nggak mesti harus selalu kerja sih kan. Ya walaupun anggaplah tingkat pengangguran di Kota Cilegon ini terlalu banyak di kabupaten di Provinsi Banten ini, yang padahal notabene kita ini kota industri. Yang membedakan itu kan gini sih kan, di sini kan bukan padat modal ya, tapi industri berat. Industri berat itu penyerapan tenaga kerjanya beda dengan industri padat modal. Kemudian ini Komas yang di sana itu kan sekali ini karyawan tuh ribuan, di sini kan paling puluhan. Ya tapi untuk 2 tahun kebelakang ini, karena dengan adanya mega project yang ada di wilayah Cilegon ini kayak unit 910, Lotte Chemical Indonesia yang sekarang sedang berjalan, ya alhamdulillah agak terurai lah kalau khusus untuk di masyarakat Hawarum itu panggilannya. Ya artinya Pak RW ini menjadi jembatan antara dunia industri, dunia masyarakat, di tengah-tengah posisinya. Ya apalagi kan saya bilang tadi saya pernah aktif di organisasi Karang Taruna, lembaga swadaya. Ya saya sering ngebantu masyarakat saya, yuk ikut kerja di proyek ini kan gitu. Makanya kenapa saya waktu pemilihan menang itu ya salah satunya mungkin karena itu. Iya. Pengabdian total. Nah, rencana Cilegon Corner sim pastinya di Netembur niki obrolan tentang PRW ini peran RW di masyarakat itu sangat penting, dan yang pastinya salah satu di tingkat permasalahan yang ada di nasional ataupun di kota kita dengan posisi pengangguran, dan di RW 06 dengan beberapa stakeholder RT dan masyarakat dan tokoh yang lain ini membangun UMKM ini juga sambil untuk mengurangi pengangguran yang ada ya. Betul. Dan kinten-kinten inisiator Rabek Kemasan Kula niki ada pendampingan dari RW betul? Kalau pendampingan ada. Ini inisiatornya kebetulan tadi yang saya bilang ini karena saya ini memiliki ketua RT perempuan. Kalau ibu-ibu kan beda, dia lebih hobi memasak. Oke. Iya. Memasak, akhirnya bakat memasaknya itu ya di ekspos keluar. Akhirnya ya terbentuklah Rabek Kula kan gitu. Jadi hobi tadinya, akhirnya menjadi UMKM. Tapi tetap Pak RW tetap mempromosikan Rabek Kula ini adalah Rabek kemasan asli wong iki kan. Karena Cilegon itu kan terkenal dengan Rabeknya. Karena kan Rabek itu beda, walaupun ada di daerah lain mungkin Cilegon lebih khas lah dengan daerah lain itu.
Ya, Ranca-Ranca Cilegon Corners ternyata RW itu mempunyai peran yang pertama adalah sebagai fasilitator dan yang kedua adalah sebagai duta. Duta potensi yang ada di daerahnya masing-masing seperti ada rabekula kemasan yang luar biasa. Ini sebagai duta menyampaikan bahwa di potensi desa kita ataupun area kita itu ada potensi yang besar. Dan kula bawa ayo lihat mereka ini kok ningali wonten bangunan kan. Oh ya. Bangunan sing lagi didamel nih wonten tulisan katanya ya. Nama proyek segala macam katanya. Kinten-kinten niku napa sih ya? Nah, jadi itu dengan program 1 RW 1 juta itu itu sangat membantu Kang. Ya makanya saya apresiasi lah terhadap wali kota Cilegon saat ini dengan program 1 RW 1 juta akhirnya mempercepat pembangunan di wilayah khususnya di tingkat RT RW. Nah mungkin tadi Kakang lewat itu lagi ada bangunan ya Kang. Nah jadi untuk anggaran di 2023 ini kan itu 1 RW 1 juta. 1 RW 100 juta. Nah, biasanya kan kita RT ini ada program apa, RT ini ada program apa. Nah, kemarin itu kita lembuk waktu di tahun 2022, kita lembuk sama RT nih udah untuk tahun ini karena kita nggak punya balai warga. Bagaimana dana 1 juta ini kita bikin balai warga. Tuh, yang tadi Kakang lihat itu, dan kebetulan di samping balai warga itu juga kan masih ada lahan kosong tuh yang rencananya itu akan nanti kita bangun, kita lanjut bangun. Nah, di situ nanti di depan itu kan ada tanah tower tuh ya, sutet itu kan luasnya 800 meter dan itu rencananya mau kita ratakan, kita semenisasi yang nantinya buat taman layak anak lah yang di sisi sebelah sini itu. Dan gini Kang, di situ itu kan pembangunan itu ya emang betul ada dana dari Pokmas yang 1 juta itu, tapi kan yang untuk kesininya kan kita swadaya lah dari masyarakat yang ada di wilayah RW 06. Apa tujuan kita membangun itu Kang? Yang pertama kita biar ada tempat kumpul 1 RW ini yang tadi Akang sebutin, sering kumpul enggak 1 RW ini RT-RT-nya. Nah nanti bisa kita jadwal rutin entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita sering kumpul lah di situ. Terus kegiatan-kegiatan yang kayak tadi awal saya sebutin ada pencaksilat, ada malawis, nah nanti disitulah tempatnya semua. Dan kayak dulu kita pernah mengadakan balai latihan fotografer atau yang lain, nah nanti di situ semua tempatnya Kang. Jadi nanti tempat itu akan menjadi fasilitas umum untuk masyarakat RW 06 yang mempunyai bakat apa, yuk kita di situ. Yang memiliki bidang kalian apa, yuk kita di situ. Semua nanti di situ. Yang ibu-ibu suka senam, ya senam di situ 1 RW kan, ya sehat semua kan gitu. Walaupun di tingkat RT senam itu udah ada. Tapi nanti saya sudah punya ide akan saya adakan senam di setiap hari Minggu pagi sambil ada UMKM Kang. Ya sekali-kali nanti setiap sebulan sekali RT honor-honor RT RW itu saya mintain untuk joblesnya lebih meriah gitu Kang. Iya. Berarti sudah ada stempel tuh ya. Jadi alhamdulillah RT di kita itu kalau dimintain sumbangan kayak gitu semangat kan. Alhamdulillah. Nah, Pak RW dengan potensi dengan impian yang luar biasa dengan kebutuhan masyarakat segala macam, ini kan sebuah impian bersama ya. Impian bersama bagaimana mewujudkan hal yang sama juga. Hanya dengan posisi 100 juta, konsep yang besar, membangun negeri dari kampung, ini kan butuh sebuah value, sebuah nilai yang prosesnya panjang gitu ya. Ini kira-kira 100 juta itu cukup nggak? Jadi gini Kak, kita kan hidup di tengah-tengah kota industri juga. Ya mudah-mudahan sih dengan program-program ini industri bisa melihat lah dan bisa menyalurkan CSR-nya lah untuk kegiatan di masyarakat kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kan bagaimana mencoba menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kota Cilegon. Karena kalau cuma 1 juta tadi itu ya kita bersyukur lah wali kota sudah ada program itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang positif kayak gini, ya kita coba nanti ke dinas-dinas yang terkait. Kayak nanti ada saran dari pemuda, Kang RW gimana kalau ngadain pelatihan pengelasan? Yuk semangat kata saya.
nanti coba kita kerjasama sama Disnaker kan untuk pelatihan pengelasan. Nanti Disnaker bisa mengeluarkan sertifikasinya, kita bisa menggandeng perusahaan yang ada di sini. Yuk, pelatihnya dari perusahaan yang ada di sekitar kita kan, alatnya mungkin kita siapin lah kan gitu. Nanti coba itu semakin kita konsep kan. Saya punya tujuan besar tadi itu minimal ketika teman-teman adik-adik kita ini baru lulus sekolah kan, kalau langsung terjun ke proyek dia masih bingung. Tapi setidaknya ketika sudah pernah mengikuti pelatihan minimal sudah ada dasar lah. Ketika ikut di proyek atau dimanapun ini. Rencana-rencana CCN Cilegon Corners sing pasti jadi RT atau napi RW ini berat ya. Dalam arti bukan hanya sebuah pergerakan, pemikiran yang tulus dengan nilai istiqomah, ini butuh pendampingan dan support dari beberapa pihak PRW ya. Dan yang pastinya juga program-program berkesinambungan itu kan pasti akan ada kerjasama. Dan proses pembangunan dari bangunan di Singowo lewat niku posyandu ya. Balai warga, nanti tetap ada posyandu. Jadi kegiatan-kegiatan masyarakat itu ada di situ semua nanti kan. Jadi kayak kan posyandu kita belum punya nih di RW 06 nih, sementara ini kita posyandu masih numpang di rumah Bapak RT 02. Jadi nanti makanya kenapa tadi akan lewat itu kan ada bangunan dan sebelahnya kan ada bangunan juga tuh yang belum kita ratain tuh. Nanti itu kita ratain dan kita bangun. Kita bikin satu kamar di situ, kita bikin kamar mandi, kita bikin sumur di situ. Jadi posyandu nanti juga ada di situ kan. Berarti prosesnya berapa lama Pak RW? Berapa bulan kah atau sekali jadi? Ya kita sih ada target itu di bulan Desember tuh mudah-mudahan udah jadi semua kan. Desember ya. Desember. Karena kita ingin ngadain di malam tahun baru nanti, tahun baru 2024 Masehi. Kita akan ngadain istighosah di situ tempatnya. Mudah-mudahan sebelum tahun baru itu udah kelar dan bisa dipakai untuk istighosah. Amin. Satu RW kan di situ istighosah kan. Ketimbang kita malam tahun baru keluar ke pantai kemana, lebih baik di situlah. Iya. Sambil ngopi santai. Kan, sambil zikiran kan. Masya Allah, iya. Sing pasti ini rabek kula nih kedah wenten iki. Nah, Pak RW, ini kan program sing luar biasa ya. Bagaimana pemerintah Kota Cilegon memberikan program ini ke semua RW yang ada. Dan yang pastinya ketika membuat sebuah program kan butuh tim yang kuat antara RW, RT, kemudian ketua pemuda. Kira-kira tim yang dibangun di masyarakat RW 06 ini semua elemen terorganisir tidak ya? Nah, jadi alhamdulillahnya gini sih kan. Kalau di kita ini di RW 06 ini ketua pemuda, ketua Risma, Linmas, kader posyandu, kader PKK, tokoh masyarakat, RT dan perangkat RW itu semua kompak kan. Alhamdulillah kita kompak semua. Termasuk bangunan ini juga kan ada ketua panitia pembangunannya, ada wakil, saya bendahara, itu dari elemen pemuda, kepemudaan yang ada di wilayah kita. Ya, rencana-rencana Cilegon Corners niki luar biasa. Semoga rencana-rencana Cilegon Corners niku bangkit ngedoakan sarang-sarang program lan inisiasi saking RW lan masyarakat 06 segmen 3 kecamatan niki bangkit terijabah terrealisasikan dengan baik. Dan closing statement Pak RW, kinten-kinten harapan Pak RW apa? Ning arep ketika momentum ini sudah jadi, harapan kedepannya gimana sih Pak RW? Ya, harapan kedepannya gini kan. Ketika bangunan sudah jadi, harapan kedepan saya, masyarakat saya lebih guyup, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan di masyarakat ini yang tadinya pecah di tingkat RT, mudah-mudahan menjadi guyup seperti sepak bola yang sudah ada. Jadi kita setiap kegiatan tuh yuk satu RW, kita membawanya di RW. Dan harapan ke depan, dan ketika itu dipakai untuk pelatihan, yuk kita didik adik-adik kita biar memiliki bakat dan bekal yang ada gitu. Kalau yang mau ke industri berarti kita latih dengan
program-program yang menuju ke industri. Kalau ke swasta ya kita latih dengan pelatihan kewirausahaan. Mudah-mudahan ini tetap berkesinambungan, Kang. Namanya jabatan RW kan cuma 5 tahun kan gitu. Lanjut. Jadi mudah-mudahan ini juga tetap berjalan walaupun nanti LW-nya bukan saya kan gitu, atau LT-nya ganti, mudah-mudahan ini tetap berjalan lanjut lah, Kang. Karena walaupun bagaimana kita ini hidup di tengah masyarakat, kita ini nanti pasti tua kan gitu. Mudah-mudahan generasi-generasi kita ini nantinya bisa tetap guyup di masyarakat kita gitu. Hatur nuhun niki Pak RW wonten pemikiran dan pergerakan sing sampun masyarakat niki semoga lancar sedanten keluargi Pak RW sehat lan barokah uripe karena posisi ini masyarakat kan membuat program sing luar biasa sing pasti ini niki wonten dampak sing positif nggih. Nah, niki atur nuhun semoga mungkin kepetuk malih ning bulan Desember wonten pembukaan ataupun launching balai desa niki nggih. Balai warga sing pastine kula atur nuhun bangkit rawuh ning RW 06 niki ning daerah Asem Gepok nggih. Sing wonten UMKM Rabe kula. Semoga sedantene sehat sedanten. Atur nuhun Pak RW. Sami-sami, Kang. Cilegon Corners kula di Jukur Abdi Guru Dul Acis atur nuhun ngendalem pangapura lawan wonten kekirangan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.